Oke, video kedua itu tentang bagaimana laki-laki dalam sisi bloody healthy dan dalam sisi patok oke. Pat oke-nya laki-laki adalah kita pakai sistem demokrasi. Sebetulnya saya sementara belajar tentang pankreas, setali tiga uang terkait rahim dan terkait dengan ekonomi. Nah, laki-laki global dia ekonomi masuk, tapi kelenjar rahim tidak punya, banci tidak punya. Itu sebabnya penting sekali, karena nanti kita akan kaitan mengapa buku pengetahuan material yang dikatakan suci dalam bentuk Bible maupun Al-Quran terkait dengan pemerintahan kewanitaan. Di video sebelumnya saya nyatakan tentang kewanitaan, bahkan unsur yang terpenting yang di ujung terlupakan itu menjadi sesuatu yang harus kita raih untuk mencapai Indonesia melangkah dalam kesehatan dan menjadi contoh bagi dunia. Bahkan WHO pun tidak mencanangkan itu, maka Indonesia harus mendapat Nobel sebetulnya ya, karena mengingatkan akan dunia pentingnya itu. Mengapa demikian? Karena dunia dalam sistem perpolitikan global ekonominya sampai bangsa-bangsa dalam pemerintahannya dia selalu mengutamakan kelaki-lakian. Nasakom ya seperti Nasakom, kemudian NASA Apollo itu terkait dengan kolonialisasi, terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan kelaki-lakian. Oke, demokrasi di Indonesia itu sangat ditakuti oleh dunia jika itu diterapkan dalam garis lurus dan kesehatan masyarakatnya. Itu sebabnya dikacaukan dan terkacaukan secara otomatis dari sebuah perkembangan kolonial dan kekuasaan yang hanya menitik beratkan pemimpin, keegoan, sehingga melupakan kebijakan sampai pada titik kesehatan wanita yang terkait dengan sebelum-sebelumnya. Oke, perhatikan baik-baik. Demokrasi di Indonesia yang kini sedang dihilangkan adalah ketertimpangan, kepatahan sayap. Terkait kemarin Jatayu, kisah Uramakan Sintai, ya kan, terkait dengan Mahabharata, Rawana. Oke, lepas dari itu sisi malam, sisi baik dan buruk kita lepas dari itu. Tetapi demokrasi di Indonesia adalah dari rakyat. Perhatikan baik-baik, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau kita menggunakan gambar diri, rakyat itu tentang darah dan pemerintahan itu adalah hati. Maka apa yang dari hati terkait dengan alteri, oleh itu terkait dengan sistem demo di bagian kepala, karena arteri dia punya jalur dan tugas khusus terkait dengan menjalankan tugas dari pemerintahan menuju arah yang seharusnya. Oke? Oleh rakyat adalah penggabungkan sisi kiri kanan, otak, kebijakan, ideologi, edukasi, aturan-aturan yang harus diciptakan oleh para dewan. Ya, sekali lagi, oleh para dewan yang gambarannya adalah otak besar, otak kecil, DPR, DPRD, MPR, legislatif, dan sebagainya yang kemudian terolah di sana dan mendapatkan tambahan. Kalau bahasa kesehatannya tergabung oleh kelenjar kepala termasuk pineal gland, ada hormon, ada enzim yang tergabung yang mengkontaminasi dalam kesehatan yang baik dan benar. Kemudian dari sana dia beranjak untuk rakyat kembali. Berarti terkait dengan vena. Mengapa dan bagaimana kita melihat sistem kesehatan kita? Ambil darah, cek, nggak tahu di mana, lalu suntik, infus, nggak tahu di mana, dan itu menjadi gambaran bagaimana pemerintah menjalankan buzzerisasi dan influencerisasi terkait dengan injeksi dana, mendanai mereka, dan akhirnya kas. Cocok ya? Masuk Pak Eko. Setelah itu terjadi berbagai macam konflikan yang akhirnya kedewanan dengan pemerintah. Dan kalau kita gambarkan, ini menjadi sebuah crashing dalam bidang kesehatan terkait dengan gambar diri.
pemerintah, sebagai pemimpin, dan sebagai leader, sebagai seorang pria tulen, asli dan bijaksana. Bijaksana bicara tentang alteri, bijaksini tentang vena, sin, vagina, terkait dengan kewanitaan, terkait dengan Adam, itu sebabnya sisi kesehatan yang ini saya tancapkan, dan ini harus ada Nobel sebetulnya untuk Indonesia, bukan untuk saya ya. Saya kecipratan karena sistem saya adalah menempatkan kehormatan pada tempatnya. Maka kehormatan, keterangan, kejelasan yang saya tempatkan, dia tidak akan pernah melupakan. Saya terpaut dan terkait, dan akhirnya saya punya penempatan tempat sendiri. Dan itu tidak bisa diganggu gugat. Saya contohkan bagaimana saya menempatkan wanita serta sistem menstruasinya dalam kehormatan, maka saya akan menjadi gambaran yang tepat. Begitupun dengan kepriaan, leadership, kepemimpinan, kelaki-lakian sejati menjadi sebuah demokrasi, menjadi sebuah ora et labora. Mengapa ada ora et labora? Di satu sistem VOC zaman dulu, karena orangnya terkait dengan wanita. Labora itu terkait dengan pria. Dan kita tahu ada pandemi, ada wabah, ada perbudakan Belanda, Jepang, Romusa, Rodi, terkait semua itu. Oke? Jadi di akhir zaman terkait itu, bicara tentang kelaki-lakian itu sebetulnya terkait dengan ini. Saya kembangkan ya setelah kita sudah sistem demokrasi. Mari kita lihat. Saya belajar dari Yesus. Yesus adalah sebuah kisah kekristalan, kebeningan, ajaran kehidupan yang melanjutkan dari leluhurnya. Dia belajar, kemudian saya kilas balik dulu. Dia mengajarkan sebuah keseimbangan, termasuk demokrasi, termasuk penataan, yang pada waktu itu ekonomi sedang mulai digencarkan menuju ke Asia dalam penguasaan dan peperangan untuk meraih dalam kemunafikan, dalam sinisasi artinya arahnya tuh udah mau ke sana, yang kemudian berkembang pada Cina. Saya ada gambarannya di sebuah perjalanan timeline bumi menjadi dunia, kemudian perkembangan bagaimana Illuminati posisinya, dan itu terkait dengan Nusantara pada akhirnya, dan terkait dengan Indonesia di mana Century itu menjadi garis miring, dan kalau kita petakan itu lebih jelas lagi. Tetapi satu hal itu menjadi patokan, dan kalian akan melihat bagaimana WHO pun melaksanakan sesuatu dalam COVID Corona. Sistemnya sama, suntik dana, printing money, buzzer influencer, tanpa bertepatan tentang alteri dan vena, terkait dengan tulang rusuk Rusia, terkait dengan NATO, terkait dengan WHO, dan itu akan menjadikan gambaran satu sudut mengecil, dan pribadinya adalah keterkaitan Amerika di organisasi-organisasi dunia. Dengan segala ajarannya dan pengaruhnya dan hierarki kepemimpinan, selalu mereka lagi. Kalau nggak mereka, pasangannya, ya kan? Itu sebabnya kita error di sana, dan melalui video ini saya menggerakkan kembali kesadaran. Kenapa kesadaran? Karena itu adalah sistem kesehatan yang bisa kita raih dan menempatkan Indonesia menjadi, saya sarankan Indonesia jangan terlalu rakus, jangan terlalu sombong, kita biasa-biasa aja. Di saat dunia memerlukan seorang jembatan, maka berfungsilah jembatan, jangan meraih keterakusan. Itu sebabnya jika Indonesia dipercaya, maka Indonesia harus memasangkan periodik. Artinya gini, di sisi kiri, di sisi kanan mengalami perubahan, perbaikan. Setelah itu mundurlah. Kita menjadi seorang penghulu, pendeta saja. Setelah itu izinkan mereka sisi kiri, sisi kanan. Kita melangkah lebih maju lagi dalam contoh edukasi yang satu dunia bisa menghargai tentang kesehatan. Salam sehat selalu Indonesia dalam kemasyarakatan dan kepemimpinan. Masih bersama dengan saya, Bocah Angon, dalam keterangan dan kejelasan untuk saya menempatkan kembali
yang sebenarnya.